hari ini seharian, Pak Sam. Ya, ya. Kita geser kemarin 2 session, pagi Ya. ini, sisanya pagi ini 2 session. Saya bilang sama kemarin, ya, sama Bu Marwah kita atur aja. Nanti Pak Sam setelah Jumatan. Iya, betul. Iya. Aduh, maaf ini. Sudah berapa hari di sana, Pak Sam? Baru 2 hari nih dengan hari ini. Iya. Terus baliknya kapan? Besok baru Besok. balik. Salah, iya. Tapi lancar kan penerbangannya? Harus naik kapal laut ke Rote baru ke Kupang. Kupang baru naik pesawat. Iya, Kupang naik pesawat ke Surabaya Makassar. Iya, memang ternyata harus begitu. Ternyata tidak ada penerbangan langsung Makassar Kupang ya? Iya. Saya bulan Juni kemarin itu saya diminta Bappenas untuk bukan try out ya, semacam drilling class itu untuk persiapan TPA. Di sana saya 1 minggu. Ternyata memang harus ke Surabaya dulu. Iya. Nah, itulah. Iya. Ya, begitulah kalau orang jadi ahli, Pak. Tidak tahu ahli apa ini. Iya. Ahli bisa ada di mana-mana, Pak Sam. Aduh. Iya. Oke. Sekarang sudah masuk waktunya. Jadi tidak apa-apa, kita mulai saja, Pak ya. Iya, bisa Pak. Iya, oke. Nanti mungkin ada perbaikan updating materi ajarnya nanti dikirim ke saya, Pak Sam, untuk saya masukkan di Sipena gitu. Kenapa? Karena Sipena ini sekarang menjadi kalau kita di UNHAS kan ada Sikola gitu ya. Kayak begitu. Jadi teman-teman semua peserta ini mengakses Sipena untuk mendapatkan bahan, dan juga misalnya kalau ada penugasan mereka store-nya ke sana, Pak Sam. Oh iya. Iya, begitu. Baik. Di room kita sekarang sudah ada 1, 2, 3, 4. Baru 27, berarti peserta baru 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di room sekarang baru 21, Pak Sam. Dari 25 orang peserta. Ya. Jadi ada 25 orang peserta kita ini. Berbeda dengan angkatan sebelumnya, Pak Sam, ini juga saya informasikan setiap pengajar bahwa kalau yang angkatan lalu itu kan 50-50 ya, antara kementerian dan dari Pemda. Nah, sekarang ini mayoritas Pemda, Pak. Jadi jadi ada 22 orang dari Pemda, dan juga mayoritas diantaranya adalah dari Bapeda, Pak. Jadi mungkin relatif tidak terlalu sulit ya untuk memahami tentang spasial ini gitu. Baik. Untuk teman-teman peserta diklat, di room kita sekarang sudah hadir Bapak Dr. Samsu Arif, MSI. Sehari-harinya beliau adalah dosen di Departemen Ilmu Tanah. Nah, ini ahlinya ilmu tanah nih. Departemen Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin ya. Sama juga dengan kemarin Pak Mahyudin ya. Kalau kemarin itu ada Prof. Budimawan, dan tadi pagi ada Pak Ibnu itu dari Perikanan Kelautan ya. Pak Daniel kemarin juga itu dari Pertanian ya, dengan departemen yang sama dengan Pak Samsu Arif ya. Selain kesibukan beliau sebagai dosen di Fakultas Pertanian, khususnya Departemen Ilmu Tanah, Pak Samsu Arif ini juga adalah kepala pusatnya, jadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Wilayah, Tata Ruang dan Informasi Spasial. Jadi memang pas materi ini buat Pak Sam ya. Sedikit informasi tentang pendidikan beliau. Beliau ini hebat menurut saya. Kenapa? Karena dia menempuh 3 jenjang di 3 universitas yang berbeda. Jadi S1-nya itu di ITB, S2-nya itu di UGM, S3-nya di UNHAS. Luar biasa. Ya, dan salah satu yang saya cermati, bukan salah satu ya, dari sekian core ilmunya Pak Sam ini adalah perencanaan dan pengembangan wilayahnya serta sistem informasi spasial, geospasial ya. Itu Pak Sam ya? Iya, betul. Ya, oke. Makasih Pak Sam. Baik, di room kita juga ada Ibu Rusda untuk nanti akan mendampingi Bapak di dalam proses pembelajaran. Saya serahkan Bu Rusda untuk memandu.
Makasih banyak Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Samsu Arif, selamat bergabung di room kita. Selamat siang Bapak Ibu para peserta. Di masa peralihan ini telah hadir di room meeting kita pemateri kedua kita hari ini. Beliau adalah Dr. Samsu Arif, MSI, sekarang menjabat sebagai Kepala Puslitbang Wilayah Tata Ruang dan Informasi Spasial di LPPM Universitas Hasanuddin. Baik, Bapak Ibu, judul materi kita ini tentang isu-isu persoalan tata ruang, terdiri atas 2 sesi, akan dimulai pukul 14.00 sampai 17.15 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya persilakan langsung kepada Bapak. Silakan Bapak. Iya, saya mohon share dulu ini. Bisa kayaknya. Mohon share. Kelihatan ya? Iya, clear Bapak, kelihatan. Mudah-mudahan kelihatan soalnya nih, kita di Rotendao ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang buat para peserta pelatihan fungsional rencana ahli pertama angkatan keempat tahun 2023. Dan yang saya hormati juga panitia yang memprakarsai kegiatan ini, ada Pak Lutfi, tadi ada Ibu. Terima kasih banyak telah memfasilitasi saya dan beberapa teman-teman yang bergabung dalam Zoom ini. Pertama-tama, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita bisa berjumpa hari ini. Tentunya dari perencanaan semula kemarin mestinya saya berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Namun karena satu dan lain hal itu tidak bisa terlaksana, dan saya mohon maaf pada saat yang bersamaan kemarin itu kami dapat tugas dari Universitas Hasanuddin yang ada kerjasama dengan Kementerian Desa untuk melakukan FGD dengan masyarakat di Kabupaten Rotendao dalam rangka pengembangan ekonomi dan investasi di Kabupaten Rotendao. Akhirnya kami tidak bisa mengambil waktu sedikit pun karena didampingi oleh kementerian, sehingga kami sampaikan ke panitia barangkali tidak bisa, dan saya mohon maaf. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Lutfi. Sebenarnya kalau hobi saya itu di program studi geofisika, ya di Fakultas MIPA. Tapi memang kalau S2 dan S3 juga saya banyak mengajar di Fakultas Pertanian. Kemudian materi yang diberikan ke saya itu temanya terkait dengan inefisiensi dalam penataan ruang. Di sini ada sistem pengelolaan infrastruktur, sistem pengelolaan transportasi, pertumbuhan kegiatan ekonomi, ketertinggalan dan ketimpangan sosial, serta sistem pengelolaan lingkungan. Ini kalau kita lihat bawaannya ini di belakang daripada ini efisiensi dalam penataan ruang ini banyak sekali ini sebenarnya. Ya, mudah-mudahan dengan waktu yang disediakan oleh panitia pelaksana ini bisa kita selesaikan. Dan ada sedikit nanti mungkin saya minta bapak-bapak dan ibu mengisi semacam tugas kecil-kecilan lah, akan saya sampaikan juga pada kesempatan ini. Karena ini terkait dengan penataan ruang, dan saya lihat banyak dari Bapeda Kabupaten Kota, akhirnya saya merasa bahwa hari ini tuh kita awali dulu pembicaraan kita terkait dengan penataan ruang, karena banyak isu-isu yang harus kita pahami bersama atau tersampaikan
dengan adanya aturan-aturan yang baru dan segala macamnya, itu barangkali perlu kita diskusikan secara bersama lebih awal sebelum kita masuk membicarakan tentang inefisiensi dalam penataan ruang. Baik Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, ini saya lewati saja. Tentu kita sudah paham secara bersama bahwa penataan ruang itu sekarang ada PP-nya yang baru, PP nomor 21 tahun 2021. Di sana disebutkan bahwa penataan ruang itu merupakan suatu upaya atau suatu proses untuk menentukan wujud struktur dan pola ruang yang meliputi penyusunan sampai ke penetapan. Jadi perencanaan tata ruang itu berjenjang dan mengikuti berbagai tahapan-tahapan mulai dari penyusunan sampai kepada penetapannya. Kemudian kita juga ketahui bersama bahwa menurut peraturan pemerintah tersebut perencanaan tata ruang itu kan berlaku 20 tahun ya. Mulai dari tahun diperdakan sampai dengan 20 tahun ke depan. Meskipun demikian, pada rentang waktu revisi. Nah, di dalamnya termuat tentu ada dokumen tata ruang. Nah, sekarang diminta dokumen tata ruang itu terdigitalisasi. Ya, bahkan diminta sebenarnya kalau amanah dari peraturan itu bisa diakses melalui jaringan internet. Ya. Kemudian ada pemanfaatan, ada pengendalian, tentu untuk mengatur bagaimana ruang ini dimanfaatkan, bagaimana peran masyarakat di dalamnya, di dalam pemanfaatan ruang. Nah, dalam hal itu ada rambu-rambu yang harus atau ada beberapa parameter-parameter yang harus diperhatikan di dalam penataan ruang. Yang pertama tentu daya dukung, daya tampung lingkungan hidup. Ini diharapkan tata ruang yang dibuat, yang direncanakan itu berbasis pada daya dukung, daya tampung lingkungan hidup. Ya, tentu kita tahu semua apa saja yang menjadi dasar di dalam daya dukung, daya tampung lingkungan hidup. Di situ ada kemampuan lahan, di situ ada daya dukung pangan, di situ ada daya dukung air. Itu kalau kita mengacu kepada Permen LHK nomor 17 tahun 2009. Meskipun daya dukung daya tampung yang hidup ini sudah ada juga pedoman barunya. Ya, bagaimana menyusun daya dukung daya tampung lingkungan hidup untuk mengawal daripada tata ruang ini. Kemudian ada potensi kebencanaan, ada yang terkait dengan bagaimana tata ruang itu bisa menarik investasi. Kemudian bagaimana komitmen yang dibangun tata ruang itu kemudian menjadi visi dari pemerintah daerah ataupun pusat. Ini ada banyak dasar hukumnya. Jadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 itu tentu kita sudah kenal lebih dulu terkait dengan penataan ruang. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengawali sehingga munculnya PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Kemudian ada Permen PUPR Nomor 20 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan RDTR dan peraturan zonasi kabupaten kota. Kemudian ada lagi Permen ATR BPN Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan R ini. Kemudian ada Permen Nomor 11 Tahun 2021 untuk tata cara penyusunan peninjauan kembali RT/RW dan RDTR. Nah, ini yang relatif baru, pedoman ATR BPN Nomor 5 Tahun 2022
tata cara pengintegrasian KLHS dalam penyusunan RTR. Nah, dulu KLHS RT rencana tata ruang itu sifatnya dibikin lebih belakangan setelah KRP-nya jadi. Setelah dokumen teknis tata ruang jadi, baru disusun KLHS-nya. Nah, dalam perjalanannya banyak kendala-kendala. Kenapa? Karena biasanya setelah jadi dokumen teknisnya, kemudian dilakukan kajian lingkungan hidup strategisnya, ternyata ada beberapa rencana, ada beberapa yang terutama yang terkait dengan perencanaan di bidang struktur ruang, itu kadang-kadang berpotensi mendegradasi lingkungan, sehingga dengan demikian perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, ketika ada rekomendasi dari kajian lingkungan hidup strategis dilakukan perbaikan, di situ timbul persoalan, karena biasanya penyusunan RT/RW di kabupaten kota itu dilakukan secara kontraktual, kontraknya sudah berakhir, KLHS-nya minta direkomendasikan untuk diperbaiki RT/RW-nya, tidak ada lagi anggarannya, tidak ada lagi tenaga ahlinya, maka di situ bisa terbengkalai. Nah, keterbengkalaian itulah bagian dari inefisiensi juga sebenarnya, dan tidak bisa diperdakan, karena syarat untuk diperdakan kan harus ada KLHS-nya. Nah, di situ kemudian ada muncul Perda baik RT/RW maupun RDTR. Kita lihat apa sih yang termuat di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ini ada pasal 3, pasal 11, 25, 26, dan 27. Kemudian di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pasal 17 terkait dengan perencanaan tata ruang, itu dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang. Kemudian muncullah peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 untuk mengakomodir atau memperbaiki Undang-Undang nomor 26 tahun 2027 setelah terbitnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Di pasal 54 penyusunan RDTR dilakukan oleh Pemkot, Pemda, Pemkot tentu juga dalam penyusunan rencana tata ruang umum. Nah, kemudian Permen PUPR nomor 20 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan RT/RW, RDTR, dan peraturan zonasi itu disusun pada kota maupun kawasan perkotaan. Kemudian cakupannya ada, integrasi KLHS dengan rencana tata ruang juga termuat di dalam Permen ATR BP nomor 5 tahun 2002. Kemudian, mengapa perlu dilakukan penataan ruang? Ya, ini saya kira pertanyaan yang sifatnya mungkin tidak begitu penting, tapi tidak ada salahnya kita lihat bahwa penataan ruang perlu dilakukan karena ruang terbatas, yaitu jelas ruang ini tidak seperti karet yang bisa dimelar-melarkan sehingga luasannya bisa bertambah kapan saja kita mau. Tidak bisa. Kemudian di satu sisi populasi manusia terus meningkat. Nah, ketika populasi meningkat dengan segala kebutuhannya, baik kebutuhan ruang maupun kebutuhan hidup yang lainnya, yang notabene juga memerlukan ruang, otomatis ruang ini dari hari ke hari semakin terbatas. Kemudian dari satu sisi ruang menampung semua aktivitas manusia, baik dari kerja, tempat tinggal, rekreasi, sampai bahkan pada ketika kita semua berakhir di pemakaman. Ruang mengatur aktivitas di sekitar daerah rawan bencana. Nah, ini juga karena banyak juga masyarakat yang ya betah-betah saja tinggal di sekitar daerah rawan bencana. Tapi kan ini juga harus ditata dengan baik supaya risiko
risiko tidak terlalu besar dihadapi oleh masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan tersebut. Kemudian bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga memerlukan ruang. Itu juga kita sama-sama tahu. Kemudian adapun tujuan penataan ruang itu mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kemudian mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan sumber daya manusia. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Ya. Jadi kalau dirasakan lingkungan kita, kehidupan tidak harmonis antara kita manusia dengan lingkungannya atau ekosistemnya sudah tidak harmonis antara kita, maka itu berarti sudah ada persoalan dengan tata ruang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai ruang itu sudah melenceng dari apa yang telah direncanakan atau bahkan memang belum pernah direncanakan. Kemarin saya diskusi dengan tokoh masyarakat di Rotendao, di sini ternyata perencanaan ruangnya juga bermasalah di sini. Ya, meskipun demikian kalau kita lihat daerah di sini itu masih relatif bisa dikendalikan atau masih bagus untuk direncanakan karena belum begitu padat terkait dengan pemanfaatan ruang. Sangat berbeda tahun lalu di Morowali Utara, kami lihat di kotanya itu, ya mudah-mudahan ada dari Morowali Utara Bapedanya ini sudah agak kompleks saya lihat. Ditambah pula dengan bentuk topografi wilayah itu yang begitu kompleks sehingga memang sangat mendesak untuk direncanakan secara detail, terutama perkotaannya. Itu yang kami lakukan tahun lalu di Kabupaten Morowali Utara. Kemudian pelaksanaan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang. Ya, meskipun dalam perjalanannya kadang-kadang banyak hal-hal yang sifatnya tidak dipikirkan sebelumnya, itu timbul dalam perjalanannya sehingga perlu dilakukan revisi-revisi. Nah, ini juga dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kemudian mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kalau kita lihat ruang sebagai sumber pengembangan wilayah, maka sering sekali ruang itu ada tarik-menarik antara pengelolaan dan pelestarian. Jadi ada tujuan ekonomi, kegiatan budidaya, di satu sisi ada tujuan ekologi dan kegiatan perlindungan. Nah, kedua komponen ini kan harus bisa diakomodir. Nah, bagaimana supaya bisa seimbang? Nah, tentu ada analisis-analisis, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan perencanaan tata ruang. Ini adalah penyelenggaraan tata ruang sebagai amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, di sini ada stressingnya. Saya tidak baca komentari semua, kita lihat poin yang di highlight. Jadi ada muatan di dalamnya dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Jadi diharapkan tata ruang yang didesain itu bisa memberikan bagaimana caranya supaya ada penyederhanaan persyaratan dalam perizinan berusaha, sehingga dokumen tata ruang yang dihasilkan ini harus jelas dan harus bisa diakses oleh masyarakat umum. Namun demikian, kenyataan di lapangan itu sering
tidak seperti itu adanya. Ya, kami yang beberapa 2 tahun terakhir ini mencoba memetakan tanah-tanah ulayat di berbagai provinsi. Itu kami mau overlay dengan pola ruang dan rencana-rencana yang lain. Terkadang kami sulit mendapatkan dokumen teknis tata ruang yang ada di daerah. Padahal sesungguhnya undang-undang mengamanahkan bahwa dokumen rencana tata ruang itu harus bisa diakses secara luas oleh masyarakat. Kemudian terkait dengan penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, di situ ada kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, dalam rangka kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini, maka dokumen rencana tata ruang itu sebelum dihasilkan itu harus dilakukan konsultasi publik. Iya. Jadi publik harus dilibatkan, harus tahu apa yang direncanakan di dalamnya, dan kalau itu bisa menimbulkan konflik, itu lebih awal sudah harus dibicarakan, harus didiskusikan bagaimana jalan keluarnya. Kemudian ini adalah perbedaan yang terjadi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi dulu produk rencana tata ruang itu hanya dimiliki dan disimpan oleh pemerintah. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Sehingga tata ruang terkesan menghambat investasi. Nah, itu muatan yang di pasal sebelumnya. Nah, sekarang produk RTR telah dipublikasi oleh pemerintah melalui berbagai platform. Jadi amanahnya juga meminta pemerintah itu memberikan hak seluas-luasnya pada masyarakat untuk bisa mengakses. Kemudian masyarakat dan investor yang ingin mengakses informasi rencana tata ruang harus datang langsung ke kantor. Nah, sekarang sudah harus bisa disajikan secara online. Dulu, proses penerbitan izin berusaha itu menjadi rumit dan tidak transparan. Nah, dengan platform produk RTR yang juga terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan, maka proses perizinan berusaha dan non-usaha menjadi lebih cepat dan transparan. Nah, ini juga sering terjadi, banyak kasus tumpang tindih pemanfaatan ruang. Kami pernah diminta oleh Bapeda Provinsi Papua ya, memetakan kawasan berizin. Memang ditemukan kasus-kasus seperti ini, dan itu kemudian dibicarakan kembali bagaimana jalan keluarnya, karena satu wilayah, satu kawasan kadang-kadang ada 3 izin yang bertumpuk di dalamnya. Itu akibat pemetaan yang tidak bagus dan tata ruang yang mengaturnya itu tidak transparan. Sehingga penyizinan berusaha yang telah diterbitkan itu menjadi pertimbangan dalam peningkatan kualitas rencana tata ruang. Makanya sekarang penyusunan tata ruang itu juga mengacu kepada kawasan-kawasan yang berizin. Kemudian penyelenggaraan tata ruang, ada perencanaan tata ruang, ada pemanfaatan ruang. Nah, ini jangan dilupa, ada pengendalian pemanfaatan ruang, ada pengawasan ruang, kemudian ada pembinaan penataan ruang, dan ada kelembagaan penataan ruang. Dari 7 hal ini mestinya penataan ruang di manapun itu sebenarnya bisa dilaksanakan secara optimal. Iya, seminimal mungkin terjadi pelanggaran-pelanggaran. Bayangkan ya, mulai dari perencanaannya sampai pemanfaataannya, pengendaliannya, pengawasannya, dan ada kelembagaan yang mengawasi itu semua, mestinya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pemanfaatan ruang.
Kalau kita lihat dari pemanfaatan ruang, ini kita lihat, jadi ini saya ambil dari, ini ada Kaul Sari. Jadi pada saatnya direncanakan sampai 20 tahun ke depan, itu sebenarnya idealnya seperti ini, apa yang kita rencanakan. Ternyata dalam perjalanannya, dia mengalami jalan yang berliku-liku, tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Akibatnya apa? Akibatnya dia bisa mendegradasi kondisi lingkungan kita. Nah, ini adalah pemanfaatan ruang. Jadi ada terbagi dua, pelaksanaan kesesuaian kegiatan dan pemanfaatan ruang. Kemudian ada pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Nah, yang terkait dengan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, kesesuaiannya terkait dengan kegiatan berusaha. Kesesuaiannya terkait dengan kegiatan yang non berusaha dan yang kesesuaiannya terkait dengan kegiatan strategis nasional. Nah, ini yang terakhir ini kadang-kadang di daerah juga mengalami benturan-benturan dengan kebijakan yang ada di daerah. Kemudian sinkronisasi, ini sinkronisasi perlu. Jadi RT/RW pada tingkat nasional, tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten itu harus sinkron. Itu tidak boleh berjalan pada arah yang berbeda, harus searah jalannya. Nah, meskipun tentu pada tataran nasional itu sifatnya lebih makro, pada tataran provinsi sudah lebih detail dan lebih detail lagi pada tataran kabupaten. Ya. Nah, ada kan beberapa jenis tata ruang yang perlu kita lihat. Jadi pada pemerintah pusat ada RT/RW terkait pulau-kepulauan, tentu ada RT/RW nasional, ada RTR kawasan strategis nasional, ada RZ KAW, rencana zonasi kawasan apa nih? Ada RZ KZ NT, ini saya lupa ini yang dua terakhir ini. Kemudian di pemerintah daerah, RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten, RT/RW kota. Dulu pada level kabupaten masih ada rencana strategis kabupaten, rencana kawasan strategis kabupaten. Sekarang tidak ada lagi rencana kawasan strategis, itu adanya hanya di provinsi. Di tingkat kabupaten kalau ada kawasan-kawasan yang memiliki nilai pertumbuhan yang cepat, memiliki nilai ekonomi, bisa membangkitkan nilai ekonomi di kawasan itu bisa dijadikan RDTR. Kemudian hal baru dalam penyusunan RT/RW, ada penghapusan KSP dan KSK. Ya, tadi diintegrasikan ke dalam RT/RW. Kemudian digitasi dan inovasi produk perencanaan tata ruang yang bisa diakses publik. Jadi mestinya SIM Taru atau apa namanya sekarang, sistem informasi tata ruang itu harus dimiliki oleh setiap kabupaten kota mestinya. Kemudian fungsi tata ruang lebih banyak sekarang. Integrasi tata ruang darat dan laut. Dulu ada namanya RZ WP3K. Kalau yang terkait perencanaan di laut, RZ WP3K, rencana zona wilayah pulau dan pulau-pulau kecil ya. Kemudian penggunaan peta dasar lainnya dengan rekomendasi BIG. Dulu juga sebenarnya harus mendapatkan rekomendasi dari BIG terkait dengan peta-peta yang dibuat dalam rangka penyusunan RT/RW ini. Meskipun sekarang ada aturan baru bahwa kalau ternyata pada rentang waktu yang ditentukan BIG tidak merekomendasikan, maka proses penyusunan RT/RW tetap berlanjut. Kemudian percepatan penetapan RT/RW provinsi kabupaten kota.
ini ada semangat pemerintah bagaimana supaya percepatan penetapan RT RW provinsi kabupaten kota itu bisa dilaksanakan. Ada beberapa yang menghambat itu dipotong-potong. Kemudian ketentuan muatan RTR yang ditegaskan pada pembahasan lintas sektor. Kemudian ketentuan PK dan PK ini peninjauan kembali dan revisi RTR yang menjadi kewenangan daerah. Nah, ini adalah penghapusan KSP dan KSK, kawasan strategis kabupaten dan kawasan strategis provinsi. Penghapusan RTR, KS provinsi dan kabupaten kota untuk menghindari tumpang tindih antar produk RDTR. Iya, meskipun sebenarnya kawasan strategis itu lebih detail sebenarnya dari rencana tata ruang, karena dulu itu kalau rencana detail hanya di kawasan perkotaan. Nah, di daerah-daerah yang memiliki karakter khusus itu diarahkan ke rencana kawasan strategis. Misalkan daerah yang memiliki budaya yang spesifik itu mau diatur, maka itu diarahkan ke rencana kawasan strategis. Atau ada wilayah yang memiliki fungsi lingkungan yang sangat tinggi, atau kalau itu salah pengelolaannya, maka itu berpotensi menimbulkan masalah lingkungan di bawahnya. Maka itu diarahkan ke kawasan strategis. Kemudian digitasi dan inovasi produk. Nah, ini di PP nomor 21 tahun 2001 itu pasal 6, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan RT yang telah ditetapkan dalam bentuk digital. Jadi ini sebenarnya tidak boleh lagi hanya dalam bentuk dokumen cetak saja. Jadi sudah ada aturan yang mewajibkan kita untuk pemerintah untuk mempublish dokumen RT-nya secara online. Penyedia RT yang telah ditetapkan dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud dalam pasal pada ayat 4 dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan atau usahanya dengan RTR. Kemudian berikut dipertegas lagi di pasal 7 bahwa penyusunan RTR itu dapat menggunakan inovasi teknologi. Nah, inovasi teknologi dalam bentuk apa? Yang penting dapat diakses secara online, apakah dalam bentuk web.js atau dalam bentuk lain. Ini kemudian fungsi tata ruang lebih banyak. Nah, ada penekanan terkait kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang, baik yang kegiatan berusaha, non berusaha, atau kebijakan yang bersifat strategis nasional. Kemudian ada integrasi tata ruang darat dan laut. Jadi dulu RZWP3K di level provinsi, sekarang sudah tidak ada itu. Memang di kabupaten kan laut bukan kewenangan kabupaten, jadi tidak ada. Tapi sekarang itu pun tidak ada. Itu digabung menjadi rencana tata ruang darat dan laut. Kemudian ini penggunaan peta dasar lainnya dengan rekomendasi BIG. Jadi dengan berlakunya PP nomor 21 tahun 2021, maka PP nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta rencana tata ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini juga merupakan informasi penting bagi kita karena PP nomor 8 tahun 2013 itu kan mengatur bagaimana peta-peta rencana tata ruang diproduksi, ya baik skalanya maupun simbologinya, pewarnaannya, semua diatur di situ. Memang kita melihat ada beberapa pewarnaan yang kadang-kadang tidak terlalu memberikan penonjolan dari objek yang satu dengan objek yang lain, terutama terkait dengan kehutanan.
Nah, ini kemudian dicabut. Meskipun demikian, saya melihat karena saya banyak juga bikin peta-peta RT RW, ada yang diterbitkan yang baru tentang pewarnaan, tapi belum diatur PP-nya. Kemudian contoh peta dasar lainnya, peta dasar pertanahan yang sesuai dengan mendapat rekomendasi dari BIG, itu amanahnya. Harus mendapat rekomendasi dari BIG sebenarnya. Nah, rekomendasi ini harus kita perhatikan mulai dari citra yang digunakan. Citra satelit yang digunakan itu diperiksa oleh BIG. Apanya yang diperiksa? Pertama itu resolusinya. Nah, kalau RT RW kabupaten kota kan pada skala 1:50.000, itu BIG mempersyaratkan menggunakan citra spot 6:7. Ya. Kalau RDTR skalanya 1:1000, itu BIG mempersyaratkan kita menggunakan citra dengan resolusi 2 meter yang dikombinasikan dengan pangkromatiknya 0,5 meter. Sehingga resolusi yang kita gunakan itu 0,5 meter. Itu digunakan citra satelit dari Pleiades. Nah, untungnya kan pemerintah sekarang menyediakan citra Pleiades secara gratis. Iya. Nah, dari situ. Kemudian yang kedua, kalau sudah bagus, sudah sesuai citra yang digunakan dengan rencana yang kita melakukan, apakah RT RW atau RDTR, maka yang diperiksa berikutnya BIG itu adalah tutupan awan. Ya, tutupan awannya itu tidak boleh lebih besar 10% kalau tidak salah. Jadi kalau lebih besar dari 10%, maka dianggap citra itu tidak boleh digunakan. Meskipun kadang-kadang kami mencoba untuk melobi, karena kadang-kadang di kawasan di daerah pegunungan itu kan susah itu. Banyak awan. Padahal di pegunungan-pegunungan kan tutupan lahannya ya hutan saja. Jadi biasanya itu kami mencoba untuk bernegosiasi bahwa ketidakcocokan ini dengan 10% ini akibat tutupan awan ada di pegunungan. Sementara perkotaan yang kita mau tata lebih jauh atau daerah-daerah budidaya itu masih clear. Nah, di situ biasanya kita ada negosiasi dengan BIG mencoba mendiskusikan itu. Baru kemudian GCP-ICP-nya, ground checkpoint-nya, kemudian ground independent point, itu kemudian dicek juga. Apakah GCP-ICP yang kita jadikan dasar untuk melakukan ortorektifikasi dari citra itu sudah sesuai dengan standarnya BIG. Nah, kalau itu lolos, baru kita mulai bekerja. Itu baru mulai bekerja. Setelah melakukan pekerjaan, itu kemudian dicek lagi. Nah, memang kadang-kadang ribet ini dengan BIG. Cuma kalau kita lihat di sini, ini adalah tahapan-tahapan dari proses pelaksanaan penyusunan RT RW. Nah, di sini kalau kita lihat jangka waktu penyusunan penetapan RT RW dibatasi paling lama 18 bulan. Jadi bisa lebih 1 tahun sebenarnya. Namun kadang-kadang penyusunan RT RW di daerah itu tahun anggarannya kan biasa 1 tahun ya. Nah, apa yang menyebabkan dia bisa menyeberang tahun? Banyak hal-hal yang kadang-kadang di luar kontrol kita sebagai tim penyusun. Seperti kesiapan BG menerima kita untuk konsultasi. Kemudian pembahasan lintas sektor. Kemudian persetujuan substansi persubnya. Itu kan di kementerian kita kadang-kadang tidak sulit mengontrol kapan bisanya, sehingga rentang waktu 18 bulan itu saya kira sudah benar itu. Hanya saja penyusunan dokumen teknisnya biasanya kita susun kurang dari 1 tahun.
Kemudian kajian lingkungan hidup strategis diintegrasikan ke dalam materi teknis RT/RW. Ini juga hal yang baru seperti saya sebutkan tadi. Kemudian berikutnya ini adalah setelah ada persetujuan substansi, maka RT/RW ditetapkan dengan perda oleh gubernur, bupati, wali kota. Nah ini diberikan waktu 2 bulan saja. Ya, kalau 2 bulan ternyata belum keluar perdanya, ya ini kemudian akan didorong. Kalau dari kabupaten akan didorong naik ke gubernur provinsi. Nah, kalau dari provinsi akan didorong kementerian. Nah, 1 bulan kemudian ini ditindaklanjuti dengan penetapan RT/RW oleh gubernur, wali kota, bupati dan wali kota. Jadi ada batasan-batasan yang harus bisa kita gunakan. Ya. Kemudian ketentuan muatan RT yang diintegrasikan pada pembahasan lintas sektor, saya kira ini terlalu teknis kalau saya cari, tidak usah saya ini ketentuan PK dan revisi RTR. Nah, saya hanya mau berbicara tentang bagaimana perencanaan penyusunan RTR. Kemudian yang kedua ini adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang, di sini kita bisa lihat bahwa kawasan terbangun yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan itu hanya akan terwujud jika produk perencanaan, kemudian pemanfaatan, pengendalian, semuanya diselenggarakan secara baik, dan jika salah satunya jelek, hasilnya tetap akan jelek. Ini saya kutip dari Undang-Undang PUPR nomor 6 tahun 2007 yang dibuat skemanya oleh Jamila Kautsari. Bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang? Jadi pengendalian pemanfaatan ruang dimulai dari penilaian pelaksanaan antara kegiatan pemanfaatan ruang dan pernyataan mandiri pelaku UMKM terkait dengan kegiatan. Kemudian penilaian perwujudan RTR, penilaian perwujudan rencana struktur, dan penilaian perwujudan pola. Kemudian ya adalah yang pemberian insentif dan disinsentif baik dalam bentuk fiskal maupun non fiskal. Jadi kalau dia mematuhi ada insentifnya, kalau melanggar ada disinsentifnya. Kemudian pengenaan sanksi. Pengenaan sanksi ini ada bermacam-macam, peringatan tertulis, denda, dan seterusnya sampai pemulihan fungsi ruang. Kemudian penyelesaian sengketa dalam penataan ruang. Jadi dari 5 tahapan ini pengenaan sanksi itu hampir masuk di deretan terakhir sebenarnya sebelum penyelesaian sengketa penataan ruang. Penyelesaian sengketa juga tahapannya bisa musyawarah, pengadilan kalau terpaksa, atau di luar pengadilan. Kalau luar pengadilan bisa negosiasi, konsiliasi, atau mediasi. Jadi ada banyak hal-hal yang bisa kita tempuh bagaimana penyelesaian sengketa di dalam penataan ruang. Kemudian ada pengawasan ruang. Pengawasan ruang ini ada beberapa kegiatan yang bisa kita lihat di sini, mulai dari pemantauan langsung, tidak langsung, dan informasi terkait dari masyarakat. Sebenarnya sistem informasi tata ruang itu idealnya dia bisa menerima feedback dari masyarakat. Misalkan jika terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang di suatu tempat, masyarakat bisa melapor melalui jaringan
internet atau sistem informasi tata ruang. Kemudian ada evaluasi dan ada pelaporan. Kemudian pembinaan penataan ruang. Nah, ini pembinaan penataan ruang ini cukup mulai dari peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan tata ruang dan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Yang pertama itu koordinasi penyelenggaraan penataan ruang. Koordinasi dalam satu wilayah administrasi, koordinasi antar daerah, dan koordinasi antar tingkatan pemerintah. Koordinasi dalam satu wilayah administrasi ini relatif lebih mudah dilakukan, tapi koordinasi antar daerah itu kadang-kadang mengalami kendala. Terus seperti misalkan pengelolaan DAS, ya DAS itu kan lintas administrasi, dia tidak terikat dengan satu administrasi. Padahal kadang daerah DAS itu, terutama daerah tangkapan air di atas itu, kalau dia bermasalah, itu maka harus dibicarakan lintas wilayah. Kemudian koordinasi antar tingkatan pemerintah. Nah, kadang-kadang ada kewenangan yang tidak dimiliki level tertentu, tapi level di atasnya, tapi berdampak kepada level, misalkan ya, di bidang kelautan, kewenangannya di provinsi, tapi berdampak kadang-kadang di daerah. Ya, jadi ini harus ada koordinasi antar tingkatan pemerintah. Kemudian sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang. Ini banyak cara bisa ditempuh, bisa melalui tatap muka, media elektronik, media cetak, maupun media lainnya. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang. Sekarang penataan ruang bukan hanya dilakukan oleh daerah dengan konsultan yang bekerja sama dengan daerah, tapi ada beberapa kabupaten penataan ruangnya melalui bimbingan teknis atau bantuan teknis langsung dari Kementerian ATR BPR. Kemudian pendidikan dan pelatihan, kemudian penelitian, kajian, dan pengembangan, kemudian pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang. Ini juga salah satu yang menjadi penting, penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. Ya, sekarang kan masyarakat kadang-kadang yang aktif, ketika dia membutuhkan, dia aktif datang ke pemerintah. Kemudian peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat dan pengembangan profesi perencanaan tata ruang. Ini ada beberapa hal yang terkait dengan pembinaan penataan ruang. Kemudian terkait dengan kelembagaan penataan ruang, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Menteri membentuk forum penataan ruang. Jadi di setiap kabupaten kota, provinsi itu ada forum penataan ruang sebenarnya. Forum penataan ruang ini memberi masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang. Jadi dalam penyusunan penataan ruang maupun pelaksanaan tata ruang, forum ini harus terlibat penuh. Nah, forum penataan ruang, perwakilan dari kementerian lembaga, kemudian asosiasi profesi, kemudian asosiasi akademisi, tokoh masyarakat. Kemudian ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Nah, forum penataan ruang pada level gubernur, pada level provinsi, kabupaten maupun kota, itu dalamnya ada perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat. Nah, itu beberapa hal terkait dengan penataan ruang. Sekarang kita masuk ini efisiensi dalam penataan ruang. Jadi sistem pengolahan infrastruktur, sistem pengolahan transportasi, pertumbuhan kegiatan ekonomi, ketertinggalan dan ketimpangan sosial, serta sistem pengolahan lingkungan. Ini ada beberapa, kita mulai dulu dari beberapa tantangan dalam penataan ruang ya.
tadi kita sudah banyak cerita tentang bagaimana tata ruang itu sendiri. Nah, kita lihat tantangan dalam penataan ruang. Ada masalah terkait dengan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Tata ruang itu kan pertama yang kita lakukan mengamankan dulu kawasan lindung kan, sebelum kita merencanakan di kawasan budidaya. Nah, masalahnya sering sekali terjadi konflik ruang di sini. Ya. Karena apa? Ada banyak kejadian peta kawasan hutan yang dikeluarkan oleh KLHK, di situ disebutkan kawasan lindung, ternyata di dalamnya ada aktivitas masyarakat yang notabene sudah lama berlangsung di situ. Masyarakat sendiri kadang-kadang ada yang tidak paham kenapa bisa kawasan ini menjadi kawasan lindung. Padahal di sini pasar sudah lama keberadaannya, iya kan? Atau mungkin kalau strict kawasan ini kawasan produksi terbatas, kawasan produksi, dan seterusnya. Nah, itu berpotensi menimbulkan konflik ruang. Nah, konflik ini kan, ya tentu kalau timbul masalah seperti ini adalah bagian dari inefisiensi. Kemudian, pada saat melakukan eksploitasi sumber daya alam, maka ada kompetisi ruang. Mana yang lebih penting? Pada satu wilayah itu dijadikan kawasan pertambangan atau kawasan perkebunan. Ini kan ada kompetisi ruang di situ kan. Nah, ini juga kalau kita tidak tepat di dalam merencanakan, maka akan menimbulkan masalah di belakang hari. Kemudian akses atas ruang, apakah private atau publik, ya kan? Nah, ini juga adalah kadang menimbulkan juga persoalan. Kemudian tekanan pertumbuhan perkotaan versus pedesaan. Makassar itu perkotaannya sudah mulai padat, maka otomatis masyarakat mulai mengincar daerah-daerah yang ada di pinggiran kota Makassar ya, seperti Kabupaten Maros, Kabupaten Goa, bahkan sampai ke Kabupaten Pangkep. Jadi itu menjadi buffer daripada kota di mana masyarakat tinggal dan beraktivitas di perkotaan, dan itu terjadi di hampir semua kota. Kemudian terkait dengan sistem pengelolaan infrastruktur. Terkait dengan sistem pengelolaan infrastruktur ini sih mana sih? Nah, ini ada hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dulu. Perencanaan infrastruktur. Jadi ketidakmampuan atau kegagalan dalam merencanakan, membangun dan mengelola infrastruktur yang efisien itu dapat menyebabkan inefisiensi. Ya. Dalam satu wilayah misalkan, kita kan bisa menilai itu sumber daya alam kita supaya bisa dimanfaatkan secara efisien dengan 3 cara ya. Kita bisa menilai wilayah kita, sumber daya alam kita berdasarkan stoknya. Berapa sih ketersediaan? Stoknya misalkan jasa, kalau kita masuk ke jasa lingkungannya, jasa lingkungan penyedia pangan di wilayah kita itu mana yang sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Nah, itu kemudian kita petakan. Dari situ kemudian, di dalam perencanaan infrastruktur, perlu memperhatikan itu. Jangan sampai kita menerabas daerah dengan jasa ekosistem penyedia pangan tinggi, padahal sesungguhnya kita bisa memanfaatkan daerah
yang merupakan jasa penyedia pangan sedang, rendah, atau sangat rendah untuk membangun infrastruktur, ya kan? Sehingga penyedia pangan kita tetap terjaga begitu. Nah, ini akan menjadi sebuah kegagalan di dalam merencanakan kalau kita tidak perhatikan hal seperti itu. Ada jasa penyedia air, itu juga perlu kita perhatikan. Kemudian potensi kebencanaan, nah itu juga perlu menjadi perhatian kita di dalam melakukan perencanaan. Tentu terkait dengan kawasan kita sudah perhitungkan lebih awal, karena itu memang menjadi analisis awal di dalam merencanakan. Kemudian kurangnya pemeliharaan infrastruktur yang ada. Nah, ya ini menjadi persoalan di mana-mana adanya kerusakan-kerusakan infrastruktur, dan itu tentu perlu pembiayaan. Itulah kenapa dalam penentuan lokasi membangun infrastruktur itu harus tepat. Ya. Selain daripada yang saya sebutkan tadi, tentu daya dukung wilayah atau kemampuan lahannya itu harus diperhatikan baik-baik. Ya, kalau kemampuan lahannya tidak bagus, bagaimana daya dukung tanahnya, bagaimana terkait dengan drainase, bagaimana terkait dengan jenis tanah dan segala macam, itu harus menjadi perhatian di dalam membangun infrastruktur. Kemudian penggunaan sumber daya yang berlebihan dalam pembangunan infrastruktur. Seperti kita tahu bahwa kawasan-kawasan yang bervegetasi rapat itu kan menjaga kualitas udara dan menjaga lingkungan kita. Ya, kalau tidak perlu diterabas di situ, ya sebaiknya kita menghindari, cari daerah-daerah yang vegetasinya tidak begitu rapat, tentu termasuk dengan bentuk topografinya. Membangun jalan misalkan, perlu kita perhatikan bagaimana bentuk topografi wilayah. Karena kalau itu tidak dilakukan, berpotensi longsor, maka itu akan mengakibatkan terjadinya juga inefisiensi. Nah, sistem pengelolaan infrastruktur, seperti yang disebutkan tadi, terjadinya pemborosan sumber daya, ya, sudah dibangun, ternyata daya dukungnya tidak sesuai, kemampuan lahannya tidak sesuai, dalam waktu yang begitu cepat, infrastruktur yang terbangun di situ mengalami kerusakan. Ya, itu juga salah. Kemudian ini juga bisa mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Ya, kalau kita tidak cermat di dalam membangun infrastruktur. Ini memang kemacetan lalu lintas tentu tidak sederhana ini ya, karena di berbagai kota pakar-pakar sudah turun tangan memikirkannya, tapi masih saja terjadi. Ya, kita di Makassar juga yang namanya kemacetan lalu lintas hampir setiap hari ditemukan. Saya punya rumah itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ketika saya bermukim di kompleks perumahan dosen seperti tempatnya Pak Lufti juga, itu di depan itu jalan poros itu, awal-awal kita bermukim di situ tidak macet. Kemudian pemerintah dari tahun ke tahun, pemerintah kemudian memperlebar jalan. Tentu kan harapan pemerintah tidak macet. Tapi kenyataannya malah macet. Malah tambah macet. Mungkin karena memang volume kendaraan semakin bertambah, jumlah penduduk juga makin bertambah, jalan sudah dibuat selebarmu. Ya, jadi tadinya tidak ada pemisah jalan, tidak ada median jalan,
sekarang sudah ada dan diperlebar jalannya, malah macetnya lebih parah sekarang ketimbang awal-awal kami bermukim di perumahan dosen. Memang ada efek lain kan yang ditimbulkan ketika jalan itu diperlebar, dipermulus, maka aksesibilitas masyarakat itu kan semakin mudah. Di satu sisi muncul ruko-ruko, muncul mall. Nah, karena jalannya bagus, masyarakat banyak yang mau berlalu lintas di situ, ya para pengusaha berusaha membangun usaha-usaha baru di sekitar itu. Munculnya usaha-usaha baru di sekitar wilayah itu kemudian menambah kemacetan lalu lintas. Kemudian berikutnya adalah kurangnya akses ke layanan publik. Ini masalah kalau misalkan salah kita merencanakan infrastruktur dan ada ketidakseimbangan pembangunan, kemudian ada kerusakan lingkungan dan ada kerusakan arsitektur kota. Kemudian terkait dengan sistem pengelolaan transportasi tadi, kemacetan lalu lintas. Nah, inefisiensi dalam sistem pengelolaan transportasi ini terjadinya penurunan kualitas udara dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang semakin banyak di jalan raya. Kemudian ketidaksetaraan akses dan penggunaan lahan yang tidak efisien. Kemudian penggunaan tingkat kendaraan pribadi yang semakin tinggi. Ini adalah bagian dari sistem pengelolaan transportasi yang tidak efisien. Sebentar, Bapak Ibu. Oke. Berikutnya adalah pertumbuhan kegiatan ekonomi. Nah, pertumbuhan kegiatan ekonomi ini dapat mempengaruhi penataan ruang secara positif itu jika dikelola dengan baik. Akan tetapi jika tidak dikelola dengan efisien, maka ini dapat menyebabkan inefisiensi dalam penataan ruang. Di sini bisa kita lihat terjadinya ketidakseimbangan pembangunan. Tentu wilayah-wilayah dengan ekonomi yang tumbuh pesat, maka di situ juga akan terjadi pembangunan yang pesat, sehingga dengan lingkungan sekitarnya itu bisa terjadi ketidakseimbangan. Konsekuensi lain adalah kemacetan perkotaan, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian, ini juga penggunaan lahan yang tidak efisien. Nah, begitu banyak hal-hal yang harus dibangun untuk sebenarnya bukan kebutuhan primer sekunder, tapi dia menjadi kebutuhan tersier dan seterusnya. Kemudian ketidaksetaraan akses, kemudian kerusakan lingkungan, dan timbul perencanaan yang tidak terkoordinasi. Kemudian ketertinggalan dan ketimpangan sosial. Ketertinggalan dan ketimpangan sosial ini juga menyebabkan efisiensi dalam penataan ruang karena dia bisa mempengaruhi perkembangan wilayah atau kota. Nah, ketertinggalan dan ketimpangan sosial akan menimbulkan ketidaksetaraan akses ke layanan kesehatan, misalkan salah satunya, pembagian infrastruktur yang tidak merata. Sering kita lihat di media sosial itu, bagaimana kontrasnya, ada klaster-klaster yang di dalamnya begitu mewah,
kehidupan penataannya, dan yang di luarnya begitu sumpek. Ya. Kemudian menimbulkan kemiskinan perkotaan, akan menimbulkan kriminalitas dan ketidakamanan, serta ketidaksetaraan akses ke pendidikan dan pekerjaan, dan ketidaksetaraan akses ke layanan kesehatan. Kemudian yang terkait dengan sistem pengelolaan lingkungan. Nah, ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, tadi saya sudah jelaskan. Skema ini sebenarnya yang saya tunjukkan ini adalah skema dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis. Inilah yang mengawal rencana tata ruang yang kita lakukan di daerah. Seperti ditunjukkan di sini, RT/RW, RZWP3K, sekarang tidak lagi ada ini RZWP3K karena dia bergabung menjadi RT/RW, RPJP, RPJM, KRP, dan KRP masyarakat. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sekalian tahu bahwa, dan mungkin terlibat langsung, sekarang lagi dibuat secara serentak kajian lingkungan hidup strategis RPJPD, ya, dan tahun depan minimal itu akan dibuat KLHS RPJM. Ya, ini menjadi kewajiban kabupaten kota untuk membuat itu. Nah, itu untuk apa? Dalam rangka mengawal berbagai kebijakan, rencana, dan program, baik itu yang ada di RT/RW maupun yang ada di RPJPD atau RPJM. Agar apa? Agar sesuai dengan kondisi lingkungan atau tidak mendegradasi lingkungan. Kalau kita lihat sini, ya, pertama itu diawali dengan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan. Isu-isu apa saja yang ada di daerah Bapak dan Ibu. Kalau RPJP, KLHS, RPJP, dan RPJMD itu di dalamnya ada SDGs-nya, ya. Jadi dikaji tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk berbagai indikator dari tujuan pembangunan berkelanjutan itu dikaji. Dicari isunya, ya. Dicari isunya, kemudian dianalisis untuk menghasilkan isu prioritas. Nah, isu prioritas ini kan kemudian disandingkan dengan kebijakan, rencana, dan program yang ada di RT/RW atau bahkan di RPJP atau RPJM. Nah, karena sekarang KLHS RPJPD dibuat lebih dulu, tentu di dalamnya belum ada KRP-nya, ya. Nah, ini kemudian dianalisis pengaruhnya terkait dengan 6 muatan lingkungan hidup, yaitu daya dukung, daya tampung lingkungan hidup. Di situ ada tadi kemampuan lahan, kemudian ada daya dukung pangan, dan daya dukung air. Selain itu, risiko terhadap bencana, ya, banjir, longsor, kemudian gempa bumi, tsunami, kekeringan, cuaca ekstrim. Ya. Kemudian jasa ekosistem, ya, itu tadi saya sampaikan, jasa ekosistem itu adalah salah satu cara menilai sumber daya kita dari stoknya. Nah, kalau ya cara lain adalah
menilai sumber daya yang kita terkait dengan supply demand. Jadi daya dukung daya tampung lingkungan hidup itu kita menilai sumber daya kita berdasarkan supply demand-nya. Jadi apakah daya dukung pangan masih mencukupi? Jadi berapa kebutuhan dan berapa ketersediaan, yaitu supply demand-nya, sehingga kita akan menemukan wilayah-wilayah yang surplus dan yang defisit, termasuk dengan ketersediaan air. Dan kalau jasa ekosistem, stoknya. Kalau indeks kualitas hidup itu, misalkan indeks kualitas air, indeks kualitas udara, itu berdasarkan threshold-nya. Cara menilai sumber daya alam berdasarkan threshold-nya. Kemudian selain jasa ekosistem, ada efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Bagaimana menilai efisiensi pemanfaatan sumber daya alam? Pertama, bisa kita menilai dari perubahan tutupan lahan. Berapa besar lahan-lahan yang mestinya masih perawan, bervegetasi alami, itu sudah berubah menjadi peruntukan lain. Semakin besar perubahan yang terjadi, maka semakin tidak efisien dalam pemanfaatan sumber daya alam. Termasuk bisa kita lihat berapa banyak kawasan hutan atau bahkan kawasan hutan lindung yang termanfaatkan sebenarnya. Meskipun itu tidak boleh, itu juga kita bisa melihat dari citra, overlay dengan peta kawasan hutan, kemudian kita hitung seberapa luas wilayah-wilayah ini sudah termanfaatkan. Dari situ kita bisa tahu berapa persen ketidakefisienan kita dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian selain itu, perubahan iklim. Bagaimana kondisi perubahan iklim yang ada di wilayah kita? Di dalam perencanaan ruang, tentu perubahan iklim ini menjadi perhatian juga. Nah, berapa banyak lahan-lahan kita yang masih bervegetasi, pohon-pohon yang masih besar-besar, ya kan? Atau bagaimana kita mempertahankan kalau bisa menambah ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau menurut undang-undang kan 30% dari luas wilayah. Meskipun di berbagai kabupaten itu tidak jadi masalah, tapi untuk perkotaan itu menjadi hal yang serius. Ya. Kami di Puslitbang Wilayah Tata Ruang dan Informasi Spasial LPPM Unhas itu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menugaskan setiap tahun untuk melakukan analisis terkait dengan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar. Dan dalam perjalanannya ada kemajuan yang cukup signifikan. Tahun pertama kami kawal itu ruang terbuka hijau hanya ada sekitar 7-8%. Ya. Tapi dari situ kan kita bisa tunjukkan potensi-potensi yang bisa ditingkatkan menjadi ruang terbuka hijau. Nambah lagi 8%, 9%. Tahun ini sudah 2 digit, sudah 11% lebih. Nah, meskipun masih ada hal-hal yang potensial yang tidak bisa kita lakukan karena ada ruang terbuka hijau sebenarnya berada di halaman-halaman penduduk. Kalau itu juga ikut di deliniasi, itu bisa menambah, tapi itu sulit diakses karena tuan rumahnya kalau didatangi rumahnya marah-marah. Siapa yang suruh kamu datang ke sini? Ini rumah saya, jangan dekat-dekat.
Jadi kita tidak bisa mendatanya seperti itu. Kemudian keanekaragaman hayati. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian di dalam penataan ruang. Meskipun persoalan, saya ingat ketika Provinsi Gorontalo pertama kali dibuat RT RW-nya, di situ ada kawasan tempatnya burung maleo. Tapi di kawasan itu juga ada potensi tambang. Wah, ini jadi persoalan. Tentu kalau kita kita alokasikan ruangnya untuk tambang, ya otomatis akan mengganggu keanekaragaman di situ. Inilah kemudian yang kita rumuskan untuk mengawal dari dokumen rencana tata ruang yang dihasilkan. Kita memberikan rekomendasi perbaikan kalau ada rencana-rencana dianggap bermasalah. Nanti oleh tim penyusun, kemudian itu akan dijawab bagaimana caranya, apakah harus dipindahkan atau memanfaatkan teknologi khusus, misalkan kalau terkait dengan kebencanaan, sehingga tidak perlu lokasi itu dipindahkan di tempat lain, tapi cukup dengan sentuhan teknologi tertentu, maka bisa teratasi itu semua. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, selain daripada ini, kita sudah 1 jam 15 menit ya. Saya ada link, barangkali bisa di chapter atau dicatat, Bapak Ibu, link ini. Di situ ada tugas, saya berharap Bapak dan Ibu bisa menjawabnya. Memang kayaknya jawabannya bersifat naratif saja, meskipun ada satu pertanyaan berikutnya adalah menunjuk lokasi. Menunjuk lokasi di link ini langsung dimunculkan petanya, nanti tinggal Bapak Ibu pilih lokasi-lokasi yang terkait dengan pertanyaan sebelumnya, kemudian nanti diberikan narasinya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf kalau kemarin saya tidak bisa bertemu dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Tentunya kita masih bisa berdiskusi. Syukur-syukur kalau saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya, tapi kan tidak mesti saya yang ditanya. Saya juga bisa bertanya kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian terkait dengan pengalaman-pengalaman di berbagai tempat. Terima kasih. Untuk sementara saya kembalikan ke moderator. Ibu moderator, silakan di-handle kembali sambil kita berdiskusi. Kalau tidak ada moderatornya, mungkin saya langsung. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Halo? Izin Pak bertanya Pak. Iya, silakan. Saya Nur Ovaliani Pak dari Politeknik Setialan Makassar. Nur Ovaliani Pak. Nur Oviliani. Iya Ya. Pak. Yang ingin saya tanyakan ini sebenarnya sharing juga sih Pak. Apakah ini termasuk masalah tata ruang atau bagaimana ya Pak? Karena lokasi kantor instansi kami ini terletak di jalan poros besarnya Makassar Pak, yang di belakangnya itu berbatasan dengan tanah privat yang sering terjadi sengketa Pak. Ya. Jadi permasalahannya kami itu karena lahan parkir dan itu tadi Pak, tanah sengketa yang ada di belakang kantor kami, sehingga
terkadang itu yang mengganggu pelaksanaan proses belajar mengajar di kantor kami, Pak, seperti itu, Pak. Ya, Apakah itu termasuk dengan model inefisiensi di tata ruang, Pak? Terima kasih, Pak. ya. Yang lain, silakan. Saya ini dulu, persilakan dulu bertanya. Yang lain. Kalau tidak ada, saya langsung jawab ya. Dari Ibu Nur Ofiliani, mohon maaf kalau saya salah sebut. Politeknik Makassar ya? Yang di Ya, UNAS Pak, berarti ya? Politeknik Setialan, Pak. Ya? Politeknik Oh, Setialan Makassar, Pak. Setialan. Oh, Setialan ya. Iya. Memang kalau di perkotaan itu yang perlu kita perhatikan adalah RDTR-nya, rencana detail tata ruangnya. Mana yang dialokasikan untuk pendidikan, mana yang dialokasikan untuk permukiman, ya. Kemudian kan di dalam tata ruang itu ada namanya ITBX ya, ITBTX ya. Mohon maaf kalau salah. Jadi ada lokasi yang berizin, misalkan kalau mau membangun usaha, maka itu bisa memperoleh izin. Ada juga lokasi izinnya terbatas, misalkan hanya boleh sampai jam 9 malam. Ya, itu juga ada lokasi seperti itu. Ada juga lokasi tidak boleh sama sekali berusaha di situ, karena di situ tertentu peruntukannya. Kawasan permukiman juga itu tidak boleh seenaknya, misalkan dijadikan ruko atau dijadikan rumah karaoke misalkan, tidak boleh seenaknya juga, karena itu pasti bisa menimbulkan persoalan. Karena itu sudah direncanakan semua bahwa kawasan permukiman di daerah mana, kawasan pendidikan di daerah mana. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ini merupakan konflik yang sering terjadi seperti itu akibat salah dalam perencanaan? Itu boleh ya, boleh tidak. Tergantung bagaimana perencanaan yang sudah ada. Bisa kita lihat, kalau misalkan perencanaan dilakukan tidak memikirkan bagaimana kejadian terjadi ke depan, maka itu salah merencanakan biasanya. Itu kan mestinya kalau pendidikan itu ada bufferingnya ya, ada kawasan pendidikan, ada tidak boleh langsung bersentuhan dengan kawasan permukiman seperti itu, atau sebenarnya sudah tepat di dalam perencanaannya, hanya karena perkembangan yang terjadi di lokasi itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya. Jadi perencanaannya sudah benar, tapi perkembangan yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai. Banyak contoh-contoh kejadian seperti itu. Awalnya pemukiman untuk bermukim, kemudian dia rumahnya karena dia merasa rumahnya sendiri, dia bikin bengkel. Bengkel, datanglah mobil-mobil di situ loh, dikerjakan. Akibatnya apa? Aksesibilitas kan terhambat. Kita sulit lewat di jalan itu karena dijadikan bengkel. Seperti itu yang membuat perencanaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Saya kira itu. Ada yang lain? Silakan. Izin, Pak. Ya, silakan. Ya, saya ada beberapa kasus, Pak, yang ingin minta pendapat dari Bapak. Jadi, kewenangan wilayah pesisir dan laut kan ada di pemerintah provinsi ya, Pak. Iya, betul. Nah, tiba-tiba
ada seorang investor ingin melakukan investasi di wilayah kami di kabupaten. Nah, karena investasinya dalam bentuk pariwisata pantai, otomatis izinnya kan di provinsi. Ya, Nah, betul. tetapi pada saat proses pembangunan dan pemanfaatan wisata itu menggunakan jaringan jalan kabupaten. Iya, betul. Nah, kerusakan jalan di kami pun nggak Iya. bisa mengendalikan apa yang sudah mereka bangun karena mereka sudah dapat izin dan itu izinnya resmi dari pemerintah provinsi. Iya. Nah, pemerintah provinsi mau memperbaiki jalan itu tidak bisa karena jalannya jalan kabupaten. Sehingga kami dari kabupaten merasa dirugikan atas pembangunan itu. Ya. Nah, ini gimana Pak menurut pandangan Bapak? Apakah kami mengajukan jalan itu jadi jalan provinsi saja, dinaikkan kelasnya, Iya. atau seperti apa? Karena multiplier effect yang di sana itu nggak terlalu dirasakan masyarakat karena itu pure swasta, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, yang terakhir itu sebenarnya saya mau tanyakan, mestinya kalau ada potensi wisata dikembangkan, tentunya kan ada multi efek seperti tadi yang dirasakan oleh masyarakat setempat kan? Iya, mestinya ada. Nah, ini sebenarnya potensi wisata itu, meskipun potensi wisata laut, tapi kan pastilah di pesisir itu kan aktivitas akan muncul untuk mendukung apa tadi potensi wisata itu, untuk mendukung kawasan wisata itu. Mestinya akan muncul efek-efek atau kegiatan-kegiatan yang bernilai ekonomi di kawasan pesisir itu. Kan mestinya begitu, Pak ya. Sehingga sebenarnya kabupaten bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Tidak melulu dari provinsi saja, mestinya kabupaten bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Termasuk kan retribusi untuk perparkiran apa kan mestinya kabupaten yang kelola dong. Nggak dikelola oleh provinsi. Nah, kemudian pertanyaannya, bisakah jalan kabupaten dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi? Saya kira itu bisa dilakukan dengan berbagai persyaratan ya. Ya, nanti dilihat persyaratan apa saja yang harus dilakukan untuk mengajukan bagaimana jalan kabupaten itu bisa naik statusnya menjadi jalan provinsi. Apalagi kalau akses ke kawasan pariwisata itu dari tahun ke tahun semakin meningkat orang-orang yang berkunjung ke sana. Ya. Mestinya kabupaten bisa mendapat keuntungan, Pak. Mendapat keuntungan ekonomi. Karena kan pesisir masih di kewenangan kabupaten, ya kan? Dan pastilah untuk menuju ke laut dia tidak serta-merta langsung ke laut. Seperti tadi melewati jalan kabupaten, kemudian masuk ke kawasan pesisir dan sampai ke wisata lautnya. Di sana banyak hal-hal yang bisa dibangun untuk mendukung kawasan pariwisata tersebut. Itulah sebenarnya yang perlu dipikirkan oleh kabupaten. Apa saja sarana dan prasarana apa saja yang bisa dibangun di kawasan pesisir tersebut, karena di situ masih menjadi kewenangannya kabupaten untuk mendukung destinasi wisata tersebut. Iya, saya kira itu, Pak. Oke, ada yang lain? Izin Pak sedikit Ya, Pak bertanya. Ya, silakan. Jadi ini terkait Geopark Gunung Rinjani Pak di wilayah Pemprov NTB. Ya. Jadi sekarang kan dari tahun lalu sih Pak sudah ada proyek untuk pembangunan kereta gantung di Gunung Rinjani. Cuman yang jadi polemik sampai sekarang itu banyak
warga sekitar bahkan pecinta alam yang masih menentang proyek tersebut, Pak, karena banyak pertimbangan kan kalau dari pecinta alam seperti itu, apalagi di Gunung Rinjani kan sudah menjadi trek trek untuk naik gunung ya, Pak ya. Nah, ini Ya. yang maksudnya yang ingin saya tanyakan adalah karena saya kurang memahami juga, Pak, kalau dari sisi infrastruktur dan fisik lain-lain karena memang saya bukan dari background sana. Nah, kalau menurut Bapak, apakah ini termasuk dalam inefisiensi ataukah efisien juga kalau kita melihat dari pandangan pariwisata kan ke depannya akan berdampak positif gitu, Pak, pada pariwisata. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, saya langsung jawab, Bu ya. Jadi saya ingat keinginan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan pernah berdiskusi dengan kami merencanakan hal yang sama. Pembangunan kereta gantung dari Bantimurung, nah mungkin Ibu kenal ya Bantimurung, Permandian Alam Bantimurung, sampai ke wisata Raman-Ramang. Wisata Raman-Ramang di sekitar Raman-Ramang itu juga adalah geopark juga, Bu. Ya. Cobalah kita merencanakan waktu itu, ini cerita ini bisa menjadi barangkali contoh ya. Duduklah bersama kami dengan pihak-pihak yang terkait. Dari mana ke mana kereta gantung itu berjalan, ya kan? Kan ada yang mengatakan bahwa itu tidak merusak geopark karena dia ada di atas kan. Ya. Cuma masalahnya waktu itu kereta gantung ini kan ada tiang-tiang pancangnya ya untuk menopang kereta gantung dari suatu tempat ke tempat lain. Di mana ini dibangun? Apakah dia masuk ke Taman Wisata Bantimurung Bulu Saraung atau ada di luar? Nah, skenario itu coba kita petakan. Dan ternyata kita tidak bisa mendapatkan lokasi untuk membangun tiang-tiang kereta gantung itu menghindari Taman Wisata Bantimurung Bulu Saraung. Dari situ kemudian kegiatan itu tidak terlaksana. Nah, hal yang sama ingin saya katakan, karena pastilah akan merusak lingkungan, berpotensi ya. Saya tidak mengatakan langsung merusak, tapi berpotensi mengganggu taman wisata atau geopark tersebut. Nah, apakah tidak ada akses lain selain melalui pembangunan kereta gantung? Meskipun kereta gantung ini kan bisa menjadi ikon juga ya bagi sebuah destinasi wisata. Ya, dia bisa menjadi ikon dan menjadi daya tarik para pengunjung selain melalui lewat darat langsung. Nah, cuma memang saya kira bukan hanya pencipta lingkungan. Kalau kami dulu dari Dinas Kehutanan juga itu memberikan lampu merah kepada kami sehingga itu tidak bisa kami laksanakan waktu itu. Bukan lampu merah tapi memberikan catatan-catatan pada kami. Jadi potensi untuk merusak itu ada, kemudian harus dicarikan alternatif bagaimana caranya supaya tidak melewati seperti yang kami dulu tidak melewati Taman Wisata Bantimurung Bulu Saraung itu. Saya tidak tahu bagaimana model ini ya, model geopark Gunung Rinjani dan dari mana ke mananya mau membangun kereta gantung itu harus dilihat dulu seperti apa, Bu. Dari situ kemudian kita bisa melihat kemungkinannya. Tapi kalau itu berpotensi merusak
lingkungan, apalagi daerah kan geopark itu kan bahagian dari yang dilindungi, Bu ya. Jadi saya kira itu bagi saya itu tidak efisien. Iya. Mungkin karena saya orang lingkungan ya juga. Jadi banyak bergelut di bidang lingkungan. Kalau orang ekonomi ya lain lagi cara bicaranya pasti. Iya. Saya kira itu, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ada yang lain? Kita masih punya Jadi, waktu Pak, ini. Ya, terkait di daerah saya itu Ya. ada 3 pasar, Pak. pasar. Pasar, Ya. 3 pasar. Nah, yang Iya. satu namanya Pasar Bandung itu pasar terbesar di Ya. Denpasar. Yang 2 ini pasar agak menengah sih, tapi Ya. di sini permasalahannya adalah pedagang-pedagang yang mengeluh di mana mereka itu jualannya sepi, Pak. Iya. Apakah di sini ada aturan untuk pendirian suatu pasar ya? Jarak berapa meter itu? Karena wilayah saya itu memiliki 3 pasar, lumayan ya. Demikian, Pak. Terima kasih. Iya. Sebenarnya di dalam perencanaan wilayah itu ada hitung-hitungannya, Bu. Ya, bukan hanya pasar, semua sarana dan prasarana itu ketika mau dibangun itu ada hitung-hitungannya. Jadi pertama tentu berdasarkan penduduk, ya, jumlah penduduk. Kemudian jumlah penduduk itu dilakukan proyeksi. Proyeksi kalau rencana tata ruang kan 20 tahun ke depan, ya kan? Jadi ada standarnya berapa jumlah penduduk maka dibangun sarana dan prasarana tertentu. Kemudian selain jumlah penduduk baru juga dilihat di mana lokasinya. Nah, di mana lokasinya? Kalau misalkan pasar, kan mestinya ketika direncanakan pasar itu maka itu sudah harus dihitung berapa besar yang bisa terakomodasi masyarakat yang ada di sekitarnya, radiusnya berapa, sehingga ketika dia keluar dari radius itu maka dibutuhkan pasar yang lain. Nah, saya khawatir yang direncanakan sesuai tata ruang itu ada pasar besarnya. Pasar kecilnya malah adalah pasar jadi-jadian, kan sering terjadi seperti itu. Saya tidak tahu ya, boleh jadi pasar jadi-jadian yang semula tidak ada dalam perencanaan. Ya. Ini sama juga kalau misalkan kita merencanakan membangun fasilitas pendidikan. Ya. Kemudian kan kita buffer ya, kita buffer terkait dengan aksesibilitasnya 5 km sarana pendidikan yang ada itu di mana saja itu kita plotkan. Kemudian itu kita buffer 5 km. Di luar dari hasil buffering itu, itulah yang berpotensi untuk dibangun sarana pendidikan. Ya. Tapi tentu dengan memperhitungkan di mana konsentrasi pemukiman yang ada sehingga dapat mengakses sarana pendidikan yang akan dibangun. Nah, pasar juga saya kira begitu, Bu. Jadi ada radius seberapa jauh yang bisa terjangkau, kemudian mana yang lokasi-lokasi yang bisa dibangun kembali pasar. Saya punya pengalaman juga pernah melihat pembangunan pasar di Kabupaten Manokwari, Merauke. Mungkin ada teman dari Merauke. Kita masuk ke kawasan-kawasan perdesaannya, kita melihat ada pasar yang dibangun, memang ada jalan, tapi jauh dari permukiman sehingga pasar itu tidak hidup, pasar itu mati, bahkan tidak terpakai sampai ketika kami datang di tempat itu. Jadi salah merencanakan ya pastilah akan tidak efisien. Namun kalau seperti ini saya curiga, tolong nanti direspon, Bu ya. Jangan-jangan pasar-pasar kecil itu sebenarnya bukan bahagian yang ada di dalam perencanaan, tapi pasar-pasar yang tumbuh secara alami, ya, yang ada mungkin beberapa faktor yang bisa menjadi pemicunya, ya.
Kalau misalkan di sekitar pantai itu kan biasanya karena tempat merapatnya nelayan-nelayan, ya kan? Nah, di situ muncul pasar-pasar baru. Saya kira itu, Bu. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, ada yang lain? Kita masih ada waktu. Saya kayaknya dikasih 2 jam ini tadi sama panitianya. Silakan. Izin Bapak, Ya, silakan Pak. terkait dengan inefisiensi pemanfaatan ruang. Nah, Ya. mohon maaf Pak, saya masih bingung ini terkait efisiensi ini kan gini, apa itu pemanfaatan ruang atau sumber daya yang ada itu kan tergantung dari sudut pandang mana ruang atau sumber daya itu akan dimanfaatkan. Misal Ya. begini, misal di contoh kasus di apa itu Kabupaten Tulungagung. Nah, Ya. itu ada pegunungan kars di kawasan selatan Gunung Tulungagung itu, Pak. Nah, Ya. itu selama ini dimanfaatkan untuk sebagai industri tambang marmer, Bapak. Oh Nah, ya. dari industri tambang marmer itu memberikan nilai ekonomi yang sangat besar kepada Ya. masyarakat dan menyumbang PDRB yang lumayan ke Kabupaten Tulungagung. Nah, Ya. itu dari sisi ekonomi. Cuma Ya. kalau dari sisi lingkungan kita melihatnya, nah dengan adanya penambangan marmer itu Ya. menyebabkan kerusakan lingkungan yang berakibat lumayan parah. Terjadi Ya. banjir, longsor, dan berbagai bencana yang diakibatkan dari penambangan tersebut. Nah, Ya. dari 2 sudut pandang ini, kita melihat efisien dan tidaknya itu seperti apa, Bapak? Karena kan kalau dipandang dari sisi ekonomi, nah pemanfaatan ruang tersebut untuk tambang itu menghasilkan keuntungan yang tinggi, tetapi Ya. dari sisi sudut pandang lingkungan itu sangat merugikan. Nah, ini bagaimana Oke. Bapak untuk melihat kasus yang seperti itu? Bagaimana kita melihat itu efisien atau inefisiennya? Terima kasih, Bapak. Ya. Memang kadang orang ekonomi dan orang lingkungan ini saling tarik-menarik memang ini, Pak ya. Tapi saya mau ambil contoh bagaimana PT Sementonasa ya. Ini contoh ini sebelum sampai ke persoalannya Bapak. Sementonasa mau membangun pabrik. Kemudian mau tahu apakah pabrik ini ketika dibangun dengan kebutuhan bahan baku sekian besar per tahun tersedia. Nah, itu kan. Nah, maka dimintalah kami untuk mencoba membuat analisis. Ya, ini baru ketersediaan ya. Sebentar kita cerita tentang ini. Dibuatlah analisisnya. Maka kita petakan kars dulu ya. Ini kars ini. Kita petakan karsnya sebagai bahan baku semen. Kars dengan tanah liat ya sebagai bahan baku semen. Kemudian di kawasan kars itu kan ada taman nasional. Nah, itu harus dikeluarkan dulu supaya aman. Taman nasional dikeluarkan dulu. Ketika taman nasional dikeluarkan, di dalam kawasan itu masih ada daerah yang dari sisi topografinya kompleks, kemiringan lerengnya tinggi, sehingga kalau ditambang kan berpotensi untuk menimbulkan longsor dan segala macam. Maka yang di atas 40% itu dikeluarkan ya. Kemudian sumber mata air itu harus dibuat sonasi, di buffer 200 meter, tidak boleh diganggu. Kemudian lahan produktif. Nah, itu lahan produktif, tentu sawah, tambak, rumah, dan segala macam yang dianggap produktif itu tak boleh masuk. Dari situ kemudian, dari berbagai kriteria itu kemudian kita buat, sehingga kita bisa
menghasilkan luasan yang dianggap sesuai untuk ditambang. Nah, baru dihitung kandungan depositnya. Jika sekian luasnya, berapa kandungan depositnya. Setelah itu diketahui layakkah dibangun sebuah pabrik di situ. Nah, itu. Jadi dari awal, ketika direncanakan tambang itu, tambang marmer, saya kira ada analisis seperti itu. Ada analisis yang dilakukan terkait dengan lingkungan. Kemudian pabrik itu, tambang itu berdiri menggunakan berpijak di atas izin lingkungan ya. Ada amdalnya ya. Ada amdalnya. Nah, secara legal, dia legal kan? Legalitasnya oke, bisa ditambang. Nah, dalam perjalanannya kan tadi menimbulkan polusi, Pak ya. Timbul masalah lingkungan, sehingga perlu dilakukan evaluasi apakah tambang ini tidak lagi berpijak pada kajian-kajian analisis sebelumnya. Nah, tentu kalau kerugian-kerugian yang ditimbulkan terhadap lingkungan lebih besar daripada apa yang menjadi penghasilan yang diperoleh daerah maupun masyarakat setempat, itu kan itu menjadi bagian yang tidak efisien. Cuma kan tidak gampang juga sebenarnya, dan sangat tidak banyak juga di kita ini punya kemampuan menghitung valuasi lingkungan ya, kelayakan ekonomi lingkungan, keuntungan dari sisi ekonomi terkait dengan pengelolaan lingkungan. Ini memang dibutuhkan keahlian tersendiri terkait dengan valuasi lingkungan itu untuk menghitung berapa opportunity cost-nya, berapa keuntungan yang bisa kita peroleh dari kegiatan tersebut. Ya. Tapi tentu bisa kita lihat seberapa besar keuntungan yang diperoleh dan seberapa besar kerusakan yang dihasilkan dari si lingkungan. Nah, dan perlu dikaji kembali, Pak, bagaimana tambang tersebut dalam operasionalnya. Apakah masih berpijak pada berbagai aturan-aturan yang sudah disepakati sebelumnya? Jangan sampai juga sudah lain ceritanya. Ya. Saya kira itu, Pak. Ya, Pak, makasih. Ya, ada yang lain? Kita masih ada waktu. Masih ada waktu 10 menit, saya kira. Kalau tidak ada, saya mau sapa Ibu Moderator, sudah ada di Zoom. Jangan lupa, Pak ya, link ini dijawab, nanti akan saya sampaikan ke panitia hasilnya. Bagaimana dengan kegiatan KLHS di daerah Bapak, berjalan baik, Ibu? Untuk penyusunan RPJMD, RPJPD? Karena kalau itu tidak diperhatikan, itu juga akan menimbulkan inefisiensi, terutama terkait dengan degradasi lingkungan. Saya coba hubungi dulu panitia ya.
Ya, sambil menunggu moderator ini saya sudah direspon, katanya lagi sholat. Saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan bisa membawa manfaat bagi Bapak dan Ibu di daerahnya masing-masing, dan pada kesempatan lain kita masih bisa bertemu kembali. Akhirul kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih, Selamat Pak. sore. Terima kasih, Pak. Mohon izin